Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melda dengan NIM 0101213059. Di sini saya akan menuntaskan tugas UAS mata kuliah hadis tematik dengan dosen pengampu Bapak Haji Iqbal Abdul Muin LCMA. Oke, langsung aja ke materi pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis. Nah, hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Adapun menurut istilah dari ulama, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Nah, selanjutnya ada pengertian hadis tematik. Hadis tematik atau juga dikenal sebagai hadis khusus adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kumpulan hadis yang dikategorikan berdasarkan topik tertentu. Dalam hadis tematik, hadis-hadis yang berkaitan dengan suatu tema atau topik tertentu dikumpulkan bersama-sama dalam satu sumber atau kitab. Nah, misalnya nih ada hadis tematik tentang ibadah sholat, puasa, zakat, haji, etika, keluarga, ekonomi, dan sebagainya. Selanjutnya, ada perbedaan metode hadis tematik dan metode hadis tahlili. Perbedaan ini yang paling menonjol adalah perbedaan metode. Yang pertama itu adalah fokus. Nah, metode hadis tematik berfokus pada pengorganisasian hadis-hadis berdasarkan topik tertentu, sedangkan metode hadis tahlili dia berfokus pada kritik tekstual dan konteks historis. Nah, yang kedua itu adalah tujuan. Metode hadis tematik bertujuan memfasilitasikan pemahaman dan aplikasi hadis dalam topik yang spesifik. Sementara metode hadis tahlili bertujuan untuk memastikan keaslian dan keautentikan hadis serta memahami konteksnya. Selanjutnya, pendekatan metode hadis tematik cenderung memberikan penafsiran dan penjelasan hadis-hadis yang relevan. Nah, sementara metode hadis tahlili dia lebih berfokus pada analisis tekstual, sanad, dan konteks sejarah. Yang terakhir ini adalah keberlakuan. Nah, hadis-hadis tematik dapat diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan sejauh relevan dengan topik yang dibahas. Hadis-hadis tahlili juga dapat diterapkan dalam konteks yang relevan, tetapi keaslian dan keabsahan hadis lebih diperhatikan dalam hal ini. Nah, selanjutnya itu adalah nomor 2. Yang pertama hadis tentang dakwah juga disebut Bismillahirrahmanirrahim. Man da'ala ila hudan kana lahu minal ijri misu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu atsami man tabi'ahu la yanqusu zalika min atsamihim syai'an. Nah, adapun terjemahannya, barang siapa mengajak ataupun manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah, dan barang siapa mengajak manusia kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Selanjutnya, B. Hadis tentang kewajiban mengucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi sittu kilama hiya ya Rasulullah kala iza lakitahu fasalim alaihi wa iza da'aka fa ajibu wa izastu qahaka sallallahu wa iza ata'a fa fahami naliha fasamitu wa iza marido fahuddu wa iza mata fatbahu. Terjemahannya, dari Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim atas sesama muslim ada 6. Maka ditanyakan kepada beliau, apa wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, jika kamu bertemu dengannya hendaknya memberikan salam. Jika ia mengundang maka penuhilah. Jika ia menasihati maka nasihatilah. Jika ia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah. Jika ia sakit maka jenguklah, dan jika ia meninggal maka iringilah jenazahnya. Selanjutnya C. Hadis tentang komunikasi ekonomi dan politik. Bismillahirrahmanirrahim. An Amhubnu Suhaibi an abihi an jaddihi kala ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lal bayina nibihi yari malam
yatafarrika illi anta punya safkata kiyarin wala tulilu lahu an yufarwi qasaribahu qasahu an yastakilahu. Terjemahannya dari Amr bin Asyuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pembeli dan penjual mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar. Maka seseorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasai. Oke. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiki sanatun iza hadda sakazaba wa khaza wa ada aglafa wa khaza utumin tukmina khana. Terjemahannya, Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik 3. Apabila dia berkata, dia berbohong. Apabila berjanji, mengingkari, dan bila dipercaya, mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang melihat kemungkaran hendaknya berusaha merubahnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Syaidil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa'ilam yastati fabisanihi fa'ilam yastati fabi qalbihi wazalika ada haful imani. Terjemahannya dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antaramu melihat kemungkaran hendaknya ia merubahnya, mencegahnya dengan tangannya, kekuasaannya. Jika ia tak sanggup maka dengan lidahnya, ataupun menasihati, dan jika tak sanggup juga maka dengan hatinya, atau merasa tidak senang dan tidak setuju. Dan demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Muslim nomor 49.